Xiaomi telah menerima uang hasil dari naskah yang dikirimnya. Sesampainya di kelas, dan Jarong menagih uang pembayaran kelas kepada Role. Namun saat itu, Role tak punya cukup uang di dalam dompetnya. Melihat hal tersebut, Xiaomi segera memberikan uangnya sebagai pembayaran untuk Role. Wan Xiaoyu melihat krim wajahnya yang tinggal sedikit. Dia pun bertanya kepada Role apakah dia pernah melihat orang asing masuk ke kamar mereka. Dia mencurigai seseorang telah mengambil krim wajahnya. Tak lama kemudian, Zhang Li datang. Dia berkata bahwa saat SMP, Xiaomi suka mencuri barang orang. Wan Xiaoyu tak percaya dengan perkataan Zhang Li. Mereka saling berdebat. Akhirnya, Zhang Li pergi. Tak lama kemudian, Xiaomi datang. Wan Xiaoyu bertanya kepada Xiaomi apakah dia pernah melihat seseorang membuka lokernya. Xiaomi seketika melihat ke arah Role, karena Xiaomi pernah melihat Role membuka loker Wan Xiaoyu. Namun Xiaomi berkata kepada Wan Xiaoyu bahwa dia tak memperhatikannya. Tian Jarong menyimpan uang pembayaran kelas ke dalam tasnya. Setelah itu, dia pergi meninggalkan kelas. Seseorang melihat hal tersebut dan mengambil uang pembayaran kelas dari tas Tian Jarong. Saat Xiaomi dan Role datang, Tian Jarong menuduh Xiaomi yang telah mengambil uang tersebut, karena Xiaomi memiliki uang yang jumlahnya sama dengan uang pembayaran kelas yang hilang. Dan Jarong mengatakan bahwa orang-orang di asrama berkata Xiaomi yang telah mencuri krim wajah milik Wan Xiaoye. Xiaomi kemudian menunjukkan bukti bahwa uang yang dia dapat adalah uang hasil dari mengirim naskah dan menunjukkan artikelnya berada di halaman 20 serta bukti obrolannya dengan editor majalah. Rosie akan pergi memeriksa CCTV. Namun Rolo segera mencegahnya dengan alasan takut masalah tersebut membesar dan orang itu akan membenci Xiaomi. Guru Xiao kemudian datang. Setelah melihat bukti yang dimiliki Xiaomi, akhirnya nama Xiaomi bersih dari tuduhan tersebut. Xiaomi merasa bingung dengan tuduhan yang menimpahnya perihal uang naskah yang diterimanya. Yang mengetahui hal tersebut hanya Rosie, Fanian, serta Rolo. Rosie mencurigai Rolo. Mereka bertiga pergi ke ruangan pemantau CCTV untuk melihat siapa pelaku pencurian uang kelas. Dan terlihat setelah Tian Jarong pergi, Rolo datang. Namun tiba-tiba dalam rekaman CCTV tak terlihat apa-apa. Rosie kemudian bertanya kepada Rolo, apakah dia yang memberitahu Tian Jarong tentang jumlah uang yang dimiliki Xiaomi, sama dengan jumlah uang kelas yang hilang. Namun Rolo tak menjawab pertanyaan Rosie. Mereka pergi ke tempat karaoke milik Dayao. Xiaomi menyanyi dengan sangat riang. Selanjutnya, Rosie bernyanyi menggantikan Xiaomi dengan suara yang sangat lembut di telinga. Xiaomi bermain perosotan. Dia melakukannya berkali-kali. Namun tiba-tiba dia berhenti. Rosie mendekat untuk menanyakan apa yang terjadi. Ternyata celananya robek. Rosie kemudian memberikan jaketnya untuk menutupi celana Xiaomi yang robek. Saat mereka akan kembali ke asrama, lagi-lagi mereka tertangkap oleh Guru Dai. Keesokan harinya, saat mereka berdua akan dihukum oleh Guru Dai, tiba-tiba Rolo datang dengan kondisi sakit. Guru Dai kemudian menyuruh Xiaomi dan Rosie mengantar Rolo ke UKS sekolah. Rosie merasa berhutang budi kepada Rolo, sebab itu dia datang membawakan makanan untuk Rolo dan juga membantunya menyapu. Rosie menjelaskan maksud kedatangannya kepada Rolo agar tak terjadi salah paham. Untuk memutuskan hubungan dalam hal hutang budi, Rolo meminta Rosie memberinya kado pada malam tahun baru. Xiaomi sedang menyiapkan kartu ucapan yang akan diberikan kepada Rosie. Rosie datang dengan hadiah yang akan diberikannya kepada Xiaomi. Junyi yang melihatnya segera mengambilnya. Saat Rosie berusaha mengambilnya, kartu ucapan tersebut terjatuh dan tak sengaja diinjak oleh Sorui. Rosie ingin menjadi orang pertama yang memberi kartu ucapan kepada Xiaomi. Dia pun mengambil semua kartu ucapan untuk Xiaomi yang diberikan oleh teman-temannya dengan alasan mewakili Xiaomi menerimanya. Dia akan memberikan kepada Xiaomi ketika Xiaomi datang. Rosie kemudian membuat kartu ucapan dan menyelipkannya di buku Xiaomi. Rosie yang mengetahui telah mendapat kartu ucapan dari Xiaomi dengan cepat berlari kembali ke kelasnya. Dia pun sangat senang dengan kartu ucapan pemberian dari Xiaomi. Setelah itu, dia kemudian memberikan kartu ucapan milik Xiaomi yang dia terima dari teman-temannya yang lain. Rosie memberikan sebuah kado untuk Xiaomi. Xiao Junyi dihukum karena kedapatan memanjat tembok. Dia pergi membeli kartu ucapan untuk Rosie. Hal itu dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab karena telah merusak kartu ucapan milik Rosie. Mereka merayakan tahun baru dan juga ulang tahun Rosie.
Mereka kemudian bermain kejujuran atau tantangan. Rosie berhasil mengembalikan Ruby ke posisi semula hanya dengan waktu 10 detik. Rowler melihat Rosie dan Shami saling tatap-tatapan. Dia pun merasa kesal. Rosie meminta kado ulang tahunnya kepada Shami. Tiba-tiba Rowler datang memberi kado kepada Rosie. Awalnya Rosie tak ingin menerimanya. Namun Rowler berkata, Rosie telah berjanji padanya. Dia kemudian menanyakan kado tahun barunya dari Rosie. Shami yang berada di sana hanya terdiam. Wan Xiaoyu memanggil Shami. Shami pun segera ke sana. Melihat Rosie menuju ke arahnya, Shami dengan cepat pergi dengan alasan ingin ke toilet. Rolo mendatangi Shami dan terus-terusan membahas tentang shawl yang dia berikan kepada Rosie. Rolo juga mengakui bahwa dia menyukai Rosie. Saat Shami akan membuang kado yang akan diberikan kepada Rosie, tiba-tiba Ponyan datang. Ponyan menyadari suasana hati Shami yang sedang buruk. Shami yang tak dapat lagi membendung kesedihannya akhirnya menangis di depan Ponyan. Melihat Rosie akan pergi mencari Shami, Rolo berkata dia melihat Shami keluar dengan Ponyan. Dan sepertinya Fanyan ingin mengatakan sesuatu kepada Shami. Dan sebaiknya jangan mengganggu mereka, ucap Rolo pada Rosie. Rosie tahu Rolo sengaja memberikan shell kepadanya dan meminta kado kepada Rosie di depan Shami. Namun Rolo menyangkal hal tersebut. Rosie kemudian memberikan pena sebagai kado untuk Rolo. Hadiah tersebut dipilih oleh Junyi dan tak ada maksud apa-apa dari hal tersebut, ucap Rosie kepada Rolo. Rosie juga meminta Rolo untuk menjauhinya, serta tak memanfaatkan kebaikan orang lain. Yang dimaksud adalah kebaikan Shami. Dalam kondisi hujan, Shami masih terus menangis. Rosie kemudian datang. Melihat kedatangan Rosie, Shami segera pergi. Melihat Shami yang tampak murung, Wan Soyo menanyakan kepada Rolo apa yang terjadi. Rolo menggelengkan kepala seakan-akan tak tahu apa-apa. Shami kembali mengingat kejadian saat Rolo memberikan hadiah kepada Rosie. Sedangkan Rolo teringat perkataan Rosie yang melarangnya memanfaatkan kebaikan Shami. Keesokan harinya, Shami dan Rolo tak bertegur sapa seperti biasanya. Rolo bahkan ingin duduk dengan Shami dan memilih duduk di samping Dayao. Rosie mencoba menjelaskan tentang hadiah tersebut, namun Shami tak ingin mendengarnya dan memilih pindah duduk di samping Tian Jarong. Rosie mengirimkan pesan kepada Shami, namun Shami mengabaikan pesan-pesan yang dikirim oleh Rosie. Shami bahkan mematikan komputernya. Shami meluapkan kesedihannya dengan menulis. Rosie kemudian datang untuk menghentikannya. Shami akhirnya menangis dan berkata dia tak tahu harus bagaimana. Dia menganggapnya sebagai teman baik. Melihat Rosie dan Shami kembali bersama, Rolo merasa kesal. Dia kemudian menghapus yang telah ditulis oleh Shami. Rolo melihat Fanyan terus memandangi ukiran kayu yang akan diberikan sebagai hadiah untuk Shami. Tiba-tiba seseorang datang memanggil Fanyan untuk melalui teman mereka yang sedang berkelahi. Melihat Fanyan pergi, Rolo segera mengambil ukiran kayu milik Fanyan. Saat Syami datang, semua teman sekelasnya telah berkumpul. Mereka melihat ukiran kayu dan sebuah surat yang berada di meja Syami. Dalam program musik sekolah, juga membacakan pesan dari Fanyan yang diperuntukkan kepada Syami. Mendengar hal tersebut, Fanyan segera datang ke kelas Syami karena dia pun tak tahu tentang pesan yang mengatasnamakan dirinya. Rolo tersenyum melihat hal tersebut. Atas hal tersebut, Fanyan dan Syami mendapat teguran oleh guru Wang karena pacaran dini. Rosie berpura-pura berkelahi dengan Junyi agar Syami tak terlalu dimarahi oleh guru Wang. Akhirnya mereka bertiga dihukum. Kakak Rolo datang ke sekolah. Melihat dompet Junyi terjatuh, Lin Jinlong segera mengambilnya dan meminta Junyi meminta uang kepada Rolo sebagai gantinya. Junyi berusaha mengambil dompetnya. Dia pun mengejar Lin Jinlong, dibantu oleh Rosie dan Syami. Fanyan juga ikut membantu. Rolo berpura-pura kakinya terkilir agar Fanyan tak pergi melaporkan hal tersebut. Saat mereka kembali ke kelas, teman-temannya masih membahas tentang ukiran kayu milik Fanyan. Rolo segera mengambilnya dan berkata benda tersebut diberikan Fanyan untuknya sebagai hadiah tahun baru. Hal tersebut dilakukan Rolo agar rumor tentang Syami dan Fanyan mereda dan berpindah kepadanya. Dan karena hal tersebut, Fanyan akan merasa berhutang budi padanya. Rolo memutuskan untuk pindah ke jurusan IPA. Rolo berusaha mendekati Fanyan.
Dia meminta kepada guru Wang untuk duduk dengan Fan Yan dengan alasan hanya mengenal Fan Yan di kelas tersebut dan nilai Fan Yan sangat bagus. Hal tersebut dapat membantunya, ucap Role kepada guru Wang. Mereka sedang latihan untuk acara perayaan sekolah mereka yang ke-50 tahun, di mana Fan Yan dan Role terpilih sebagai penyanyi utama. Seyuhan yang menyukai Fan Yan tak terima akan hal tersebut. Saat Role datang, beberapa murid sedang membicarakannya. Ternyata formulir SMP Role terpampang di papan tulis. Semua orang pun akhirnya mengetahui nama Role yaitu Lin Jinfang. Role menduga itu adalah ulah Seyuhan. Role datang mencari Seyuhan. Mengetahui Seyuhan sedang latihan renang, Role segera menyusulnya ke sana. Melihat hal tersebut, Wan Soyu segera memberitahu Fanyan, karena mungkin saja Role dan Seyuhan akan berkelahi. Saat bertemu Seyuhan, Role langsung menamparnya. Hal tersebut dilihat oleh Dayo yang juga ada di sana. Melihat Fanyan dan yang lainnya datang, Role segera menjatuhkan dirinya ke kolam. Dan seakan-akan Seyuhan yang mendorongnya. Wang Yan segera melompat untuk menolong Role. Wang Yan menganggap Seyuhan sudah keterlaluan. Dia pun meminta Seyuhan untuk meminta maaf kepada Role. Namun Seyuhan tak mau melakukannya karena dia merasa tak bersalah. Setelah semuanya pergi, Seyuhan pun menangis. Namun tangisannya tiba-tiba terhenti saat mendengar tangisan Dayo. Setelah melihat kejadian tersebut, Dayo akhirnya mengetahui sifat asli Role. Dia pun merasa terhianati. Saat Syami dan Rosi sedang teleponan, tiba-tiba terdengar suara barang pecah. Rosi segera menutup teleponnya untuk melihat apa yang terjadi. Rosi pun mendapati ibunya yang sedang sakit. Fanyan sedang melihat kado ulang tahun yang dia persiapkan untuk Syami. Rowle melihat hal tersebut. Saat Fanyan pergi, Rowle mengambil barang tersebut dan menyimpannya di dalam tasnya. Dan hal tersebut dilihat oleh seorang teman sekelasnya. Syami yang melihat pesan dari Fanyan segera pergi ke ruangan belajar untuk menunggu Fanyan. Fanyan yang baru datang akan mengambil botol kacanya, namun barang tersebut sudah tak berada di lacinya. Dia pun bertanya kepada Role, namun Role berpura-pura tak melihatnya. Fanyan segera berlari ke kantin. Dia kemudian membeli coklat sebagai kado ulang tahun untuk Syami. Dia pun kemudian kembali berlari untuk segera sampai ke ruangan belajar dan bertemu dengan Syami. Namun sesampainya di sana, Syami sudah tak berada di ruangan tersebut. Sebagai kado ulang tahun, Rosie memperlihatkan foto-foto Syami yang dia buat menjadi sebuah video. Lin Jinlong kembali datang menemui Role. Dia bahkan memecahkan botol kaca milik Fanyan dan mengambil uang Role. Role akhirnya mengetahui bahwa yang menempelkan formulir SMP-nya waktu itu adalah Lin Jinlong. Dan Jarong meminta untuk mencetak pengeluaran-pengeluarannya. Dia pun akhirnya mengetahui ada orang yang diam-diam menggunakan kartunya. Rosie mengajak Syami untuk masuk ke Akademi Film. Dia akan belajar akting, sedangkan Syami belajar berkarya. Kelak mereka bisa bekerja sama, ucap Rosie kepada Syami. Saat tiba di kelas, Syami dan Rosie mendapati teman-temannya sedang membahas sesuatu. Rosie kemudian bertanya kepada Jun-i apa yang terjadi. Ternyata mereka sedang membahas Role yang diketahui bersekongkol dengan preman dan sering mencuri. Dan dia juga bahkan selalu menggunakan kartu Tian Jarong. Tian Jarong kemudian membenarkan hal tersebut karena dia telah mengecek pengeluarannya. Dan yang mengambil krim wajah Wan Shoyu adalah Role. Xiaomi kemudian teringat saat dia mendapati Role sedang memegang krim wajah milik Wan Shoyu. Di kelas Wanyan juga terjadi hal yang sama. Mereka juga membicarakan hubungan Role dengan preman tersebut. Dan juga kebiasaan Role mencuri. Seseorang menuduh Role yang telah mencuri botol kaca milik Wanyan. Mendengar hal tersebut, Role menyuruh mereka untuk berhenti membicarakan dirinya. Role menyangkal telah mencuri botol kaca milik Wanyan. Namun seseorang melihat Role memasukkan botol kaca tersebut ke dalam tasnya. Liu Dayo dan yang lainnya pun datang. Liu Dayo mengatakan bahwa Role memukul Sui Wuhan waktu itu, dan Role pun sengaja menjatuhkan dirinya ke kolam renang.